Bab 591. Horia sudah mengetahui sejak lama bahwa villa kelas 1 Thompson diberikan kepada Charlie oleh Solomon White. Karena itu, jika dia ingin memenangkan villa ini dari Elaine, dia harus mendorong Elaine terlebih dahulu. Begitu Elaine tidak sabar, Charlie pasti tidak akan bisa duduk dan menonton. Saat itu, akan ada peluang besar untuk mendapatkan villa. Karena itu, Horia berkata kepada Elaine, "Kamu sudah kehilangan banyak sekali. Saya pikir akan sulit bagi Anda untuk memenangkannya kembali setelah 10.000. Bagaimana kalau kita menaikkan harga? Bagaimana kalau 50.000? Bagaimanapun, Anda punya satu. Tidak banyak uang untuk menutupi villa, tetapi jika Anda beruntung, Anda dapat memenangkan kembali semua uang yang hilang dalam 2 pertandingan. Elaine telah kehilangan akal sehatnya sekarang, dan hanya ingin mendapatkan semua uangnya kembali dengan cepat. Setelah mendengar ini, dia segera mengangguk setuju dan berseru, "Jikalau begitu biayanya 50.000. Lian berkata, Anda tidak memiliki sertifikat real estate untuk villa itu?" Elaine berkata, tidak masalah, itu menantu laki-laki saya, dan menantu laki-laki saya adalah milik saya." Lian menggelengkan kepalanya. "Tanpa sertifikat real estate, tidak ada cara untuk menggadaikan terlalu banyak uang, karena itu berisiko bagi saya." Saat dia berkata, dia mengulurkan 5 jari dan berkata, "Baiklah, kamu menandatangani perjanjian untukku. Anda menggadaikan villa itu kepada saya. Saya bisa meminjamkan Anda total 50 juta. Setiap kali saya memberi Anda 5 juta, Anda kehilangan segalanya. Aku akan memberikannya padamu lagi." Elaine mengangguk, dan berkata, 50 juta adalah 50 juta, dan 50 juta cukup bagi saya untuk menghasilkan uang kembali. Lian tersenyum sedikit dan berkata, "Itu saja, setelah menandatangani perjanjian, ayo lanjutkan." Elaine menandatangani tanpa ragu-ragu, menggunakan villa Thompson sebagai hipotek, dan pertama kali meminjam 5 juta dari Lian. Akibatnya, dia kehilangan 5 juta hanya dalam 3 putaran mahjong seharga 50.000. Lian tersenyum dan berkata saat ini, jangan khawatir, masih ada 45 juta, saya akan mentransfer 5 juta lagi." Kemudian, dia mentransfer 5 juta yang baru saja dia menangkan ke bank seluler Elaine. Akibatnya, 5 juta kedua hilang lagi. Elaine akan pingsan. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 juta simpanan hilang dan rumah itu hilang. Dia menggadaikan villa kelas 1 Thompson milik Charlie dan kehilangan 10 juta penuh. Perjudian itu sendiri adalah lubang hitam psikologis. Begitu seseorang jatuh, sulit untuk memanjat keluar, dan lambat laun akan ditelan oleh lubang hitam. Banyak orang terlibat dalam perjudian, dan sulit bagi mereka untuk pergi ke darat selama hidup mereka. Alasannya adalah bahwa mereka tidak dapat mengontrol psikologi dan keadaan jatuh ke dalamnya. Orang seperti Elaine tidak bisa kebal. Dia telah benar-benar berjudi pada mata merah sekarang, hanya berpikir untuk terus bertaruh, toh berbalik. Namun, dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih dalam game yang direncanakan dengan hati-hati ini, tanpa ada kemungkinan untuk berbalik. 5 juta demi 1, datang dan hilang. Bab 592. 5 juta adalah Elaine lebih dari 2 juta, ditambah 2 juta yang digunakan Horia sebagai umpan, berulang kali dipinjamkan kepada Elaine dan kemudian menang kembali, dipinjamkan kepadanya dan kemudian menang kembali. Suatu sore usaha, 50 juta villa yang digadaikan juga kalah. Lian memberitahu Elaine, Sister Elaine, saya benar-benar minta maaf, Anda telah kehilangan semua 50 juta Anda." Elaine menjadi gila dan berseru, "Villa saya bernilai lebih dari 1 miliar, Anda tidak bisa begitu saja memberi saya 50 juta. Anda memberi saya 50 juta lagi, dan saya berjanji 100 juta. Maafkan saya." Lian tersenyum sedikit dan berkata, "Kami telah menulisnya dalam hitam dan putih. Totalnya 50 juta. Menurut perjanjian kami, Anda punya waktu 3 hari untuk mengumpulkan uang. Jika Anda mengumpulkan uang, jumlahnya 5.000. 10.000 plus bunga 5 juta, total 55 juta. Kalau sudah bayar uangnya villa tidak akan digadaikan ke saya, tapi kalau tidak bisa ambil 55 juta maka maaf ya villa itu milikku itu saja." Elaine berseru, Tidak, villa itu bukan milikku, itu milik menantu laki-lakiku, tidak dihitung seperti yang aku katakan." Saat ini, Elaine merasa tidak bisa masuk ke villa dengan cara apapun, karena villa itu milik Charlie. Begitu dia meminta Charlie untuk itu, putri dan suaminya akan tahu bahwa dia kehilangan begitu banyak uang dan kehilangan rumah. Mereka semua tahu tentang kehilangan villa. Jadi dia buru-buru berkata kepada Lian, Sister Lian,
Anda telah memenangkan saya lebih dari 2 juta uang tunai dan sebuah rumah. Biarkan aku pergi untuk rumah ini. Kamu telah menang begitu banyak dan kamu sudah menghasilkan banyak uang. Setelah mendengar ini, wajah Lian tiba-tiba berubah. Dia mengubah wajahnya dan berkata dengan dingin, "Ella ini, kamu tidak mampu membayar tagihannya, kan? Anda benar-benar berpikir Lian adalah pengganggu. Jika Anda tidak membayar uang, jangan salahkan saya karena memalingkan muka dan menyangkal orang." Ella ini buru-buru menangis dan berkata, Sister Lian, lakukan dengan baik, villa ini benar-benar bukan milikku, aku benar-benar tidak bisa memberikannya kepadamu." Lian acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, Sudah kubilang, jangan bilang omong kosong yang tidak berguna ini, kamu harus membayar uang atau memberikan villa itu padaku. Jika tidak, aku akan membiarkan keponakanku meminta kamu untuk menagih hutang. Saat dia berkata, Lian berkata lagi, keponakan saya bodoh. Jika Anda tidak membayar uangnya, berhati-hatilah karena dia akan memotong tangan Anda. Ella ini menangis getir dan berkata, "Jika kamu membunuhku, aku tidak bisa mendapatkan 55 juta, saudari Lian." Sambil berkata, dia buru-buru memohon pada Horiah dan berkata, Kakak ipar, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik padaku? Bukankah Suster Lian temanmu? Sister Lian tidak peduli dengan uang? Biarkan dia membiarkan aku pergi kali ini. Bisakah kamu?" Horiah berkata tanpa daya, Maaf Elaine, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda dengan ini, lagi pula, Anda telah kehilangan terlalu banyak uang. Meski berkata demikian, hati Horiah sangat menyegarkan. Haha. Elaine, wanita bau ini, biarkan kamu memamerkan kekayaanmu di depanku, dan berani mengejekku? Sekarang Anda tahu nasib menyinggung saya, bukan? Tabungan Anda, rumah Anda, dan villa menantu Anda adalah milik saya. Mulai sekarang, kamu Elaine tidak akan punya apa-apa. Ketika Elaine melihat bahwa tidak ada gunanya memohon padanya, dia buru-buru berlutut di depan Lian, memegang kaki Lian, dan berteriak, Sister Lian, kamu sangat kaya, jadi jangan paksa aku sampai mati, bukan? Saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Lian menendangnya dengan jijik, dan berkata dengan jijik, jangan ikuti aku dengan cara ini. Mengapa Anda tidak mengatakan untuk kembali sedikit ketika Anda menang? Sekarang Anda telah kehilangan uang Anda, izinkan saya menghemat sedikit. 10 juta utang, dari mana asal wajah Anda? Elaine ditendang ke tanah dan buru-buru bangun, menangis dan berkata, Saudari Lian, saya benar-benar tidak punya banyak uang untukmu. Lian memeluk bahunya dan berkata dengan dingin, Kalau begitu biarkan menantu laki-lakimu datang dan mentransfer villa itu kepadaku. Elaine buru-buru berkata, Tidak, kalau begitu, seluruh keluarga kita akan tahu, suamiku akan menceraikanku. Lian memandang Elaine dengan dingin saat ini, dan berkata, Elaine, apakah kamu ingin membayar tagihannya, ya? Oke, kamu tunggu. Aku akan menelepon keponakanku sekarang dan memintanya untuk datang. Hari ini kamu tidak akan berhutang padaku. Bayar uangnya, atau berikan aku villanya, aku akan segera membiarkan dia memukuli kamu menjadi setengah tubuh. Bab 593. Pada saat ini, Lian mengungkapkan bentuk aslinya. Lempeng pembunuh telah secara resmi memasuki tahap akhir. Elaine melihat bahwa Lian benar-benar ekspresi pembunuh saat ini, bagaimana mungkin ada bayangan mantan wanita kaya itu? Jadi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah ditipu. Melihat Horiah lagi, dia merasa ada yang tidak beres. Mengapa dia berinisiatif untuk meminta maaf padanya hari ini, dan kemudian berinisiatif mengajak dirinya bermain mahjong? Apakah itu semua ada hubungannya dengan dia? Dan Lian ini, apa dia tidak tahu cara bermain mahjong? Mengapa dia bisa memenangkan begitu banyak uang darinya? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin tertipu. Dia menunjuk ke arah Horiah dengan marah, dan berkata, Horiah, kamu anjing yang tidak tahu malu, kamu bahkan berkolusi dengan orang lain untuk mengatur situasi untuk menipu saya. Horiah tercengang sejenak, dan berkata dengan tidak wajar, Elaine, apa yang kamu bicarakan? Jika Anda kehilangan uang, Anda mengatakan saya menipu Anda. Anda tidak melihat bahwa saya masih kehilangan uang hari ini. Elaine memarahi dengan marah, jika kamu tidak bermain-main denganku di sini. Anda bilang Anda memberi saya sinyal rahasia sebelumnya, mengapa Anda tidak memberi saya kartu? Horiah berkata dengan ekspresi mengelak, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti sama sekali. Anda harus mengembalikan uang itu kepada Sister Lian secepat mungkin. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna ini dengan saya.
Lian juga memandang Elaine dengan dingin, dan berkata, Elaine, sudah kubilang, cepat bayar uangnya, atau keluarkan villa, tidak ada alasan lagi. Rubah betina Elaine datang, dan mendorong Mahjong di atas meja ke tanah, mengutuk, jika kalian para bajingan bersekongkol untuk membohongiku. Saya tidak akan membayar uang. Lian mengerutkan kening, tidak, kan? Oke, tunggu, saya akan menelepon keponakan saya. Setelah berbicara, Lian segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ketika Elaine mendengar bahwa keponakannya adalah seorang gangster dan ingin menelepon, dia menjadi cemas dan berteriak, "Jangan-jangan! Jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, Saudari Lian." Lian mengabaikannya. Telepon terhubung dengan cepat, dan dia membuka mulutnya dan berkata, "Keponakan saya, seseorang berutang puluhan juta kepada saya. Datang dan minta uangnya. Lalu aku akan membelikanmu BMW." Begitu kata ini keluar, suara marah datang dari ujung telepon yang lain. "Ihah? Ergu, ada yang berani berhutang uang padamu? Saya pikir dia tidak ingin nongkrong di Auros Hill, kan? Kamu di mana segera pimpin seseorang dan lihat bagaimana saya bisa membersihkannya." Lian buru-buru berkata, oke. Saya di produk pertama Thomson C11, ayolah." Setelah menutup telepon, dia menatap Elaine dengan bangga, dan berkata sambil mencibir, "Keponakan saya akan segera datang, saya menyarankan Anda untuk mencari cara untuk mengumpulkan uang dengan cepat, atau meminta menantu Anda untuk mentransfer villa ke saya, jika tidak, tunggu dia datang. Anda berhati-hati untuk tidak makan." Pada saat ini, Elaine sangat menyesal, dan dia ingin menampar dirinya sendiri beberapa kali. Kenapa dia begitu terobsesi dengan uang? Dia harus berjanji pada Horia untuk datang dan bermain mahjong dengan sekumpulan wanita kuo ini? Tidak apa-apa sekarang, belum lagi semua kekayaan bersihnya, dia juga menggadaikan villa Charlie. Jika Charlie tidak mau menggunakan villanya untuk melunasi utangnya, apa yang bisa dia lakukan? Memikirkan hal ini, Elaine merasa putus asa. Pada saat ini, tiba-tiba ada desakan langkah kaki di luar. Setelah itu, seorang pria kekar melangkah ke pintu, di belakangnya, diikuti oleh selusin anak buahnya. Semuanya 5 besar dan 3 tebal, dengan wajah dingin, mereka tidak baik pada pandangan pertama. Bab 594. Begitu dia memasuki pintu, pria itu membuat wajah tenang dan bertanya dengan suara dingin, "IFCK, siapa yang tidak berani membayar kembali uang hutang mereka pada bibi kedua saya?" Lian segera menunjuk ke arah Elaine dan berkata, Ron, itu dia." Pengunjung itu adalah keponakan tertuanya, Ron Hee. Tatapan dingin Ron tertuju pada Elaine, dan berkata, oke, apakah kamu masih berhutang uang? Apakah kamu tahu siapa saya? Apa kau tidak ingin nongkrong di Auros Hill?" Elaine sangat takut hingga dia gemetar dan berkata, aku benar-benar tidak punya uang." Lian berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong denganku, keluarkan villa jika kamu tidak punya uang, mari kita bersihkan." Elaine pingsan dan berteriak, saya tidak punya uang. Saya punya banyak uang. Saya tidak punya banyak uang jika Anda membunuh saya, Anda tidak dapat memilikinya." Ron melangkah maju, menjambak rambut Elaine, dan menampar wajahnya dengan keras. Dengan sekejap, pipi dan mimisan Elaine semuanya keluar. Elaine duduk di tanah dan berteriak karena malu. Ron menamparnya lagi dan mengutuk, "Demen, beri aku hau, dan aku akan merobek mulutmu." Elaine kaget, dan segera menutup mulutnya, menatap Ron, bahkan tidak berani mengeluarkan suasananya. Ron menendang Elaine ke tanah, menginjak wajahnya dengan jari kakinya, dan menginjaknya ke tanah, dan bertanya dengan dingin, saya akan bertanya lagi, mengapa Anda tidak membayar uangnya?" Elaine dipukuli dengan kesakitan yang parah, dan dia menangis dan meratap, Saudari Lian, demi semua orang dan teman, tolong selamatkan aku kali ini." Lian mengerutkan kening dan berkata, aku baru bertemu denganmu kali ini. Kita bukan teman. Lagi pula, teman macam apa yang bisa memaafkanmu hutang 55 juta? Ron, yang menginjak Elaine di bawah kakinya, juga mengancam, barang lama, mau salah? Pernahkah Anda melihat saudara laki-laki saya? Saya akan membiarkan mereka bergiliran menunggu Anda, dan kemudian saya akan merekam video. Saya pikir Anda seharusnya tepat di usia Anda. Kalau sudah seperti serigala seperti macan, suami takut sulit memuaskan Anda, bukan? Biarkan selusin pemuda membuat Anda keren hari ini. Elaine tiba-tiba ketakutan. Dia memohon dengan getir, Sister Lian, menurut Anda apakah ini akan berhasil?
Saya akan menelepon menantu saya dan memintanya untuk membawa buku rumah dari villa. Biarkan aku pergi. Dia bisa melihat dengan jelas. Selusin orang yang berdiri di depannya semuanya bertato, dan mereka semua galak dan jahat. Orang seperti ini tidak mampu dia beli. Jika saya terus seperti ini, saya khawatir saya akan dipukuli sampai mati, atau dipaksa untuk merekam video semacam itu. Tampaknya Charlie hanya bisa datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ron tersenyum dingin saat ini dan berkata, kamu boleh menelepon, tetapi kamu tidak mengizinkan dia memanggil polisi untukmu? Benar-benar tidak. Elaine berkata dengan tergesa-gesa, bisakah aku bertarung di depanmu? Ron berkata dengan wajah dingin, sebelum Anda menelepon, Anda harus melepas semua pakaian Anda dan membiarkan saya merekam video 360 derajat tanpa jalan buntu. Jika Anda berani menelepon polisi di masa mendatang, atau hati-hati, saya akan mengirimkan videonya secara online. Elaine tersambar petir. Ingin membuat video? Saya berusia 50-an. Apakah orang-orang ini ingin membuat video saya? Jika video ini keluar, apakah Anda ingin wajah lama Anda? Selain itu, selama Anda merekam video ini sendiri, pada dasarnya sama dengan menyerahkan pegangan terbesar Anda kepada pihak lain. Dengan ini sebagai ancaman, dia adalah boneka atas belas kasihan orang lain. Jika Anda tidak berani membayar kembali uangnya, atau menelepon polisi, pihak lain dapat mempublikasikan video ini dan menjadikannya bahan tertawaan Rose Hill. Anda tidak dapat merekam video ini. Bab 595. Ketika dia memikirkan ini, Elaine tidak bisa menahan tangis, rasa penghinaan yang kuat, tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menangis dan memohon, tolong jangan buatkan saya video. Saya akan memanggil menantu laki-laki saya dengan jujur, bertarung di depan Anda, dan bertarung sekarang. Biarkan dia membawa buku rumahnya sekarang. Satu kata lagi saya tidak akan berbicara omong kosong. Ron tidak membeli akunnya, dan memandangnya dengan dingin. Aturan saya adalah seperti ini, semuanya untuk berjaga-jaga, video hari ini, Anda harus merekam, jika tidak, Anda harus merekam, tidak ada pilihan lain. Jika Anda mengambil inisiatif untuk melepas pakaian Anda, maka kita semua akan damai. Tetapi jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk bekerja sama, maka saya bisa membiarkan bawahan saya memberi Anda busur yang keras. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Elaine dari atas ke bawah, dan berkata dengan senyum cabul, aku lupa memberitahumu, sekarang orang Jepang suka membeli film dari Cina. Wanita sepertimu harus cocok dengan pasar Jepang. Kemudian saya akan menjual videonya ke Jepang, mungkin Anda akan menjadi selebriti. Elaine hampir pingsan karena ketakutan. Setelah mendengar ini, dia tidak berani menawar lagi, dan segera berkata dengan air mata terhina, bolehkah saya bekerja sama? Saya harus bekerja sama. Ron mengangguk, menendang Elaine, dan memarahi, masuk dan lepas sendiri. Elaine ditendang dan merangkak ke kamar sebelah, berbaring di tempat tidur, robek saat melepas pakaiannya. Pada saat dia melepas pakaiannya, Elaine menangis, dan seluruh tubuhnya ambruk. Dia hanya merasa bahwa seluruh wajahnya telah hilang selama hidup ini. Ron mencibir dan mengeluarkan ponselnya, dan berkata saat syuting, saya tidak berharap Anda Lady Wilson memiliki sosok yang cantik. Elaine menutupi wajahnya dan menangis, tetapi tidak ada cara untuk menangis. Ron tidak bersimpati padanya. Nyatanya, Lian sudah mengatur segalanya. Saat Lian sedang bermain mahjong dengan Elaine, ia membawa saudara-saudaranya dan menunggu di luar area villa. Dia menunggu telepon dari Lian, lalu masuk dan menggunakan kekerasan untuk memaksa Elaine menyerah. Ketika video selesai, Ron keluar dengan Elaine yang menangis, dan berkata dengan dingin, oke, sekarang telepon keluargamu dan minta mereka untuk datang dan membayar uangnya. Jika tidak, aku akan mengirimkan videonya ke grup, biarkan semua orang membuka mata mereka. Elaine segera mengangguk dan buru-buru berkata, saya akan menelepon menantu saya. Meskipun 10,000 orang di dalam hatinya tidak bisa memandang rendah Charlie, saat ini, hanya Charlie yang bisa menyelamatkannya. Ron mengambil videonya tanpa mengkhawatirkan trik bermainnya, dan berkata dengan ringan, cepat dan biarkan dia datang, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Elaine tidak berani bermain-main, dan segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Charlie. Charlie berada di lantai 10 Brilliant Club, menonton Jacob minum teh, makan makanan ringan, bernyanyi, dan mengobrol dengan sekelompok teman sekelas, mengingat masa lalu, tetapi merasa bahwa perasaan orang-orang tua ini cukup membuat iri. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar telepon berdering, mengangkatnya dan menemukan bahwa itu adalah ibu mertuanya, Elaine. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit penasaran.
Ibu mertua jarang berinisiatif meneleponnya kecuali dia ditipu oleh ayah. Misalnya, dia ditipu oleh P2P dan dia harus membuatnya berhenti dan meneriakkan slogan untuk menagih hutang. Dia secara naluriah tidak ingin menjawab panggilan Elaine, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, ternyata itu adalah Ibu Claire. Jika dia tidak menjawab panggilannya, dia mungkin harus mengajukan keluhan kepada Claire. Jadi dia keluar dari kotak 1008, memakai telepon, dan bertanya, "Ibu, kamu baik-baik saja?" Suara cemas Elaine segera terdengar, "Charlie, ibumu kehilangan uang bermain mahjong. Sekarang aku tidak diizinkan pergi, kamu harus menyelamatkanku." Charlie menjadi besar untuk sementara waktu. Jadi dia berkata, "Ibu, aku tidak punya banyak uang, hanya 10 atau 20 ribu. Apakah itu cukup?" Elaine tidak tahu seberapa banyak yang dimiliki Charlie. Meskipun Charlie punya uang, dia tidak ingin membelanjakannya untuk Elaine. Jadi dia sengaja berpura-pura menjadi miskin dan mengatakan angka 10 hingga 20 ribu.